Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kepunyaan Allah. Tak henti-hentinya setiap saat, setiap waktu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Salawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kita yang singkat hari ini, kita ingin bicara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita mencoba melihat dari apa yang kita lakukan setiap hari, aktivitas harian kita. Katakanlah kita yakin dan percaya bahwa jemaah yang dirahmati Allah, kita semua adalah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang merasakan betapa nikmat yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita ditidurkan oleh Allah, setelah kita beraktivitas sehari penuh, kemudian kita istirahat di malam hari, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismikallahumma ahyana wa amut. Dengan suatu keyakinan bahwa hidup ini hanya di tangan Allah, dan Allah yang mematikan dan Allah yang akan menghidupkan, Allah yang akan menidurkan dan Allah yang akan membangunkan.
seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga dia tertidur dengan lelapnya di malam hari, dan mungkin dihiasi dengan mimpi-mimpi yang indah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita tidak pernah menghitung betapa malam itu begitu indah sebetulnya bagi kita. Kita diistirahatkan dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apapun juga ketika itu. Bayangkan ketika mata ini tidak bisa terpejam. Ketika kita tidak bisa tertidur di malam hari. Pikiran kita kemana-mana. Kita lihat juga jam, bergerak terus sampai jam 12 juga, mata ini juga belum tertidur juga. Tapi bayangkan kita tertidur dengan lelapnya dan berdoa kepada Allah. Masyaallah muslimin, kita semua adalah orang-orang yang menikmati malam-malam yang indah itu setiap hari, setiap saat, yang selalu harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di 2/3 malam pun Allah bangunkan kita. Bukan kita yang ingin bangun sesungguhnya. Karena kita berdoa kepada Allah, karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita pun dibangunkan oleh Allah. Dan kami juga yakin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semua pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, Engkau bangunkan hamba di pagi hari ini. Engkau izinkan hamba untuk kembali menginjak bumi-Mu ya Allah. Engkau izinkan hamba untuk menghirup oksigen milik-Mu ya Allah. Dan Engkau izinkan hamba untuk berterbaran di muka bumi-Mu ya Allah, mencari karunia-Mu ya Allah. Dan kita pun mengambil air wudhu, dan kita pun sholat, melaksanakan salat tahajud di malam hari, dan kita menikmati betapa indahnya dan nikmatnya bercengkrama dengan Allah, melampiaskan semua curhatan-curhatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 2/3 malam itu. Begitu nikmat yang kaum muslimin rasakan setiap malam di 2/3 malam. Rasanya semua persoalan yang ada dalam hidup kita ini lepas, dan semuanya kita serahkan, curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap solusi yang akan diberikan kepada Allah untuk kita semua, apapun persoalan-persoalan kita. Dan ternyata memang kita dari doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu pun kita menikmati semuanya itu. Rezeki kita, pekerjaan kita, karir kita, dan semuanya. Anak kita, orang tua kita, kesehatan kita. Dan ternyata kita rasakan sampai hari ini. Karena kita meminta kepadanya, pemilik segala kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam itu juga kami juga sangat yakin dan percaya engkau semua berjumpa dan bertemu dengan orang-orang tuamu yang telah meninggal dunia. Ketika engkau mendoakan mereka semua, ayah dan ibumu yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sujud terakhirmu di malam itu, engkau menangis, membayangkan wajahnya, membayangkan kasih sayangnya. Sekarang secara fisiknya dia tidak lagi, tetapi secara batinnya setiap malam engkau pun bertemu dengannya dan mendoakannya, dan terbayang betapa kasih sayangnya. Dan engkau juga membayangkan mungkin engkau sering mengecewakan selama hidupnya, dan di saat itu engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedurhakaan yang mungkin pernah kita lakukan kepada ayah dan bunda kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu pun kita sampaikan kepada Allah, rasanya jiwa ini pun lapang dan lega. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian masih tersisa waktu menjelang kita berangkat ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan saya juga sangat yakin sebagian besar dari kaum muslimin yang disayang Allah tidak melewatkan waktu itu dengan membaca Al-Quran, pedoman hidup kita, mentadaburi Al-Quran, membaca ayat demi ayat. Dan ketika itulah Allah bicara kepada kita sesungguhnya. Kalau tadi dalam salat kita yang bicara kepada Allah, tapi kepada kitabnya itu engkau baca, kaum muslimin, dia bicara kepada kita. Allah yang bicara melalui kitabnya, melalui Al-Quran yang tidak kita ragukan kebenarannya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin, petunjuk bagi kita semua. Dan juga terasa nikmat la tuhsuha. Jadi syukur itu kaum muslimin bukan hanya melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Iya benar, tapi syukur itu adalah rasa yang ada di dalam jiwa ketika dia terhubung, terkoneksi kepada Sang Pencipta. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Adalah rasa yang tiada tara. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita beraktivitas. Setelah semua kenikmatan-kenikmatan spiritual kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun keluar dari rumah kita. Fantasiru fil ardh, bertebaran di muka, mencari karunia Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bayangkan Bapak dan Ibu, sebagian besar kita yang hadir di rumah Allah ini, ASN, aparatur, kita berangkat dari rumah kita dengan pakaian yang rapi, dengan baju yang bagus, yang diawali dengan sarapan yang disiapkan oleh keluarga kita. Dengan langkah yang pasti pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bayangkan kaum muslimin, seorang khalifahnya mau bertebaran berjalan di muka buminya, dia menyatakan wakilnya, khalifahnya. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, bismillah, atas namamu ya Allah, menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Kemudian dia ucapkan la haula wala quwwata illa billah, tak ada kekuatan, tak ada daya upaya, hanya dengan izinmu ya Allah. Inilah power itu, itulah spirit itu, spiritualitas bagi orang yang yakin kepada Allah. Inilah energi yang dia bawa untuk pergi bekerja oleh HS7 Pemprov Sumbar, yang akan meningkatkan kinerjanya karena dia bekerja bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Dia tidak bekerja untuk siapa-siapa, tapi adalah bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kita. Kemudian kita pun bekerja, kemudian beraktivitas. Setiap yang kita buat menjadi sajadah panjang bagi kita. Kita kembali pulang. Kaum muslimin yang disayangi Allah, itu kita. Saya ingin mengatakan, mari kita menyadari sekarang, itu kita yang hadir di rumah Allah ini. Lihat di sebelah sana, ketika kita juga pergi ke masjid untuk salat subuh, mereka sudah bekerja mengangkat sampah-sampah, memungut sampah-sampah.
Dan mereka ada yang bekerja ke ladang, ke sawah, menguras keringatnya dengan fisiknya. Yang berjualan yang belum tentu juga jualannya akan dibeli oleh orang lain. Mereka pergi ke pasar-pasar. Mereka mengangkat barang-barang dengan tenaganya. Mereka berkuli. Yang rezeki mereka juga belum tentu akan mereka terima. Tapi bagi kita kaum muslimin, ketika tanggal 1 munculnya tanggal 1, rezeki kita untuk 1 bulan sudah ada, sudah dijamin. Walaupun tanggal 2 kita mati, gaji kita tanggal 1 sampai bulan itu diterima. Tidak juga hanya karena itu, mati pun kita kaum muslim, anak dan keluarga kita juga masih ditanggung oleh negara. Itu kita. Dan seterusnya, pensiunan dan tidak bekerja lagi pun kita pun masih menerima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azala syadid. Jika kau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Dan ketika engkau mengkufuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita bersyukur, kita bersiap untuk menerima nikmat selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu sekali lagi bukan hanya sekedar lafaz. Syukur itu adalah rasa yang kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kepada Allah tidak cukup kita hanya menangis-nangis, hamba bersyukur ya Allah, hamba bersyukur ya Allah. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan dengan amal-amal ibadah dan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ibadah kita adalah ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat, semua adalah amal ibadah. Tapi amal-amal saleh kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah khairun nas anfa'um linnas. Bagaimana kita bisa berkhidmat, bermanfaat bagi sesama manusia. Adalah apa yang kita lakukan setiap hari, memberikan manfaat. Tugas tupoksi kita adalah memberikan manfaat. Maka dari itu kalau belum kita bisa menghitung berapa manfaat hari ini yang bisa kita berikan kepada sesama kita, mari masing-masing kita mencatat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hari ini apa yang baru saya lakukan untuk memberikan manfaat terhadap sesama sebagai persembahan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap hari kita menghitung kaum muslimin yang dirahmati Allah, akan menjadi habit kita setiap hari untuk selalu berbuat baik dan beramal saleh dalam kehidupan kita ini. Inilah sajadah panjang dalam hidup kita sampai akhir hayat hidup kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kedamaian, ketentraman akan ada di dalam diri orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berdoa. Doanya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hamba bersyukur begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Meskipun ada hal-hal yang mungkin belum terpenuhi, dia tetap saja mengatakan hamba menerima dengan ikhlas ya Allah. Sehingga dia siap menerima apa yang kurang akan tertutup dengan kelebihan yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan kaum muslimin, syukur itu kalau ada 10 hal, 9 kebaikan-kebaikan yang telah kita terima kita syukuri, ada 1 mungkin harapan kita yang belum terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala akan hilang. Akan terpupus, akan terhapus dengan yang 9 itu. Tapi kalau yang 1 yang kita keluhkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang 9 pun juga akan hilang. Jadi bersyukur adalah menghilangkan persoalan-persoalan yang ada, menjadi dia lebih genap dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan energi yang dahsyat di dalam hidup kita yang mau membongkar potensi yang ada di dalam diri kita. Dia akan meningkatkan kinerja kita di unit-unit kerja kita. Dia akan meningkatkan kepercayaan kita kepada kekuatan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan PD, tapi adalah PA, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing hari ini. Di sisa usia kita yang ada hari ini, untuk apa akan kita gunakan sisa-sisa ini? Kalau hari ini umur kita 60 tahun, kira-kira berapa lagi yang akan kita manfaatkan? Untuk apa kita gunakan? Kalau Anda meninggal pada esok hari, kalau Anda dipanggil oleh Allah pada esok hari ataupun lusa, apa yang akan Anda tinggalkan? Dan apa yang sudah bisa Anda bawa pulang untuk menghadap kepada Sang Khalik? Tanya kepada diri kita masing-masing. Dan apa yang akan dikenang oleh orang-orang yang kita tinggalkan, yang menjadi alasan juga bagi mereka untuk selalu mendoakan kita? Apa yang kau tinggalkan yang akan dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, yang akan menjadi alasan bagi orang-orang untuk mendoakan kita? Kemudian yang terakhir, di mana tempatmu yang layak yang akan ditempatkan oleh Allah? Faktabiru ya ulil albab la'allakum